Gimana sih caranya kita bisa menemukan passion? Ini dia 3 langkah singkat yang bisa membantu lo tahu passion lo apa dan bisa hidup sesuai passion. Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi bareng gue Umar Al-Faruqi di channel Pembelajar Produktif. Dan kali ini kita akan bahas tentang satu topik yang sering banget ditanyain ke gue sendiri. Lewat komen, lewat DM, lewat berbagai pertanyaan di webinar, di seminar. Bang, gimana sih caranya kita bisa ketemu passion? Ini adalah satu topik yang memang gue juga seneng karena gue hidup dan bekerja sesuai passion gue sendiri, sesuai bakat dan potensi diri gue, dan akhirnya bisa mencapai hal-hal yang kayaknya nggak mungkin dicapai kalau nggak sesuai passion. Tentu, langkah-langkahnya akan gue share di video ini. Tapi, pertama-tama, gue pengen tanya dulu, apa sih alasan lo pengen cari passion? Apa alasan lo pengen tahu passion lo apa? Kalau lo sudah menemukan passion lo, selamat, bagus. Silakan lakukan terus, karena itu yang akan membuat keseharian kita jadi punya semangat, jadi punya gairah. Kalau lo nyari passion, menemukan passion supaya bisa jadi kaya, itu salah. Supaya kerjaannya jadi mudah, itu salah juga. Kenapa? Karena sebenarnya untuk kita jadi kaya nggak harus kerja sesuai passion. Nggak sesuai passion pun bisa jadi kaya kok. Kalau kita ngira kerja sesuai passion akan jadi mudah, enggak juga. Tetap juga susah, tetap juga penuh dengan tantangan. Tapi kita bisa melakukannya dengan menyenangkan. Sebetulnya ketika kita membahas tentang passion, agak aneh dan kontradiktif karena diambil dari kata Latin, dari kata Perancis kuno, dari kata passio, dari kata pati, yang artinya adalah menderita, suffer. Loh, kok bisa gitu? Ya, itulah passion. Kita bersedia menderita melakukan sesuatu karena sebegitu kita mencintai hal tersebut. Jadi kita ready untuk kita mengorbankan hal ke siapa, ke apa, ke yang kita cintai, ke yang kita senangi. Itulah kenapa ketika kita bekerja sesuai passion, kita rela mengorbankan waktu kita, energi kita, dan kita nggak ngedumel. Kenapa? Karena kita sesenang itu, karena kita sebahagia itu, karena kita enjoy dengan yang kita lakukan. Setiap gue ngajar, ngisi seminar, coaching, enjoy banget ngelakuinnya. Apakah capek secara fisik? Iya, capek memang. Iya, melelahkan. Ya banyak yang dikerjakan. Tapi secara hati, secara emosional, begitu fulfilling, begitu menyenangkan melakukannya. Nah, jadi kalau lo mau mencoba untuk menemukan passion lo apa, silakan lo bisa lihat diagram ini satu persatu. Ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah explore bidang baru. Langkah kedua adalah tekuni. Dan langkah ketiga adalah terus berlatih. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita perlu explore bidang baru. Explore. Banyak sekali kasus yang bertanya ke gue, Bang, gue belum tahu passion gue apa. Lu udah explore apa aja? Lu udah coba apa aja? Udah cukup banyak belum yang lu coba? Dan mencoba ini bukan hanya mencoba sekilas-sekilas, tapi kita coba benar-benar tekuni gitu. Kita coba benar-benar latih. Itulah nanti di langkah kedua dan langkah ketiga. Jadi tentukan bidang apa yang kita mau sukai, kemudian kita tanya ke diri kita, apakah kita suka atau enggak bidang itu? Atau hanya sekedar tren saja, hanya sekedar banyak yang menyarankan saja? Atau kita benar-benar memang suka, menyenangkan, ada ketertarikan? Tentu ada bidang yang kita sukanya biasa aja, ada yang suka banget, dan itu hal yang wajar. Tapi at least kalau kita punya ketertarikan di bidang tersebut, lanjut ke langkah kedua, tekuni. Dan di sini, jangan cuma lihat-lihat saja, belajar-belajar saja, tapi terjun langsung, cobain langsung. Banyak sekali berbagai bidang yang sudah gue explore ketika gue mencoba menemukan passion gue apa, dan nggak masalah kalau misalnya akhirnya bukan jadi passion gue, bukan jadi kerjaan gue, tapi banyaknya eksplorasi ini, banyaknya bidang yang gue explore, membuat gue tahu mana yang gue seneng, mana yang enggak. Dulu gue sempat tertarik di bidang desain interior dan arsitektur. Gue mencoba cari berbagai desain rumah, gambar-gambar sendiri, tapi ternyata nggak pingin gue jadikan passion gue. Kehilangan minat tersebut. Gue sempat tertarik banget untuk menggambar. Dulu pingin jadi seorang pembuat komik. Dan ketika udah mulai ngelakuin dan bener-bener bikin, sampai gue juga punya komik sendiri, walaupun tidak dipublish, tapi gue bener-bener menggambar, bukan cuma hanya tertarik saja, tapi benar-benar melakukannya. Ketika SMA dulu, gue seneng banget dengan yang namanya game design. Gue seneng bikin game bergenre RPG, dan itu membuat gue bener-bener belajar gimana cara bikin game, dan memang ada game yang bener-bener gue bikin, ada projectnya real. Dan akhirnya,
Ketika kita tekuni, kita tahu, oke, ini cocok, ini enggak, ini cocok, ini enggak. Nah, itu langkah kedua, tekuni. Setelah kita menekuninya, kita tanyakan lagi ke diri kita tertarik atau enggak jago di bidang ini. Kenapa? Karena biasanya ketika awal kita tertarik untuk jago, untuk menguasai skillnya. Tapi ketika kita sudah terjun langsung, barulah kita dapat sense-nya, barulah kita dapat feel-nya. Oh iya, aku mau tekuni bidang ini terus. Atau, kayaknya enggak sih. Nah, ketika kita mau, barulah lanjut. Kalau kita nggak tertarik, cari bidang lain. Kalau udah kita tekuni, kita tidak tertarik untuk jago, cari bidang lain. Tapi kalau kita tertarik untuk jadi jago di situ, berlatih terus, latihlah terus skill. Sebagai contoh, salah satu passion gue adalah ngajar. Dan itu adalah satu hal yang memang gue seneng banget melakukannya. Gue memulai ini dari proyek kecil-kecilan. Gue ngajarin teman-teman gue, tapi secara serius gitu ya. Kita buat sesi-sesi belajarnya dari sejak SMP. Karena memang gue pintar matematika pada waktu itu. Ketika SMA, gue juga bikin dalam tanda kutip bimbel-bimbel pro bono. Ya, jadi secara gratis gue kasih ke teman gue bikin daftar soalnya, gue bikin latihannya, gue bikin tryoutnya juga, gue bikin sesi belajar. Itu ketika SMA gue lakukan. Ketika kuliah, gue mulai ngajar secara profesional. Dari pertama kali ngajar, itu hanya dibayar 40.000. 40.000 itu untuk perjalanan, dan gue naik angkot pada waktu itu, belum punya kendaraan, perjalanan 1 jam. Kalau di Bandung tuh dari daerah Dago, gue tinggal ke daerah Kopo, jauh banget. Terus gue ngajar 1,5 jam, gue pulang lagi 1 jam. Jadi kalau di total 3,5 sampai 4 jam, gue cuma dibayar 40.000. Kenapa? Karena skill gue belum ada. Gue sekedar senang aja, tapi nggak jago. Sampai akhirnya gue meningkatkan terus keterampilan gue, skill gue, rate gue lama-lama bisa naik. Banyak orang yang senang dengan gue, banyak murid yang pingin belajar sama gue lagi. Naik perlahan-lahan, 40.000 naik ke 60, 70, 80, 100, 200, sampai gue bisa ngajar dibayar 1 jam sekian, 1 jam setengah, 400.000 satu pertemuan. Kenapa? Karena punya skillnya. Jadi ada keterampilan yang kita latih. Kita bukan hanya senang, tapi kita jago. Ingat, passion itu kita senang, tapi juga kita jago. Kenapa? Karena kita berlatih terus. Barulah kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Apakah kita mau jadikan passion kita ini sebagai karir kita atau enggak? Atau hanya sekedar hobi saja? Dan enggak masalah. Passion kita sekedar hobi, it's okay. Kalau kita memang mau jadikan karir, ya bagus juga. Pilihan kita. Apakah kita memang punya satu pekerjaan, passion itu menjadi side project aja, side hustle aja, nggak apa-apa. Atau kita mau jadikan itu karir, boleh juga. Dan kalau misalnya kita jadikan karir, berarti kita sudah mencapai kerja sesuai passion. Lo bisa lihat di diagram ini. Jadi, sekarang lo lagi di tahap yang mana? Lagi di tahap explore banyak hal, lagi di tahap menekuni satu bidang, lagi di tahap berlatih terus, atau sudah di tahap kerja sesuai passion. Semoga lo bisa menemukan segera passion lo apa, dan bisa melatihnya hingga lo jago, dan akhirnya bisa kerja sesuai passion juga. Semoga bermanfaat. Kalau lo suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.